apa yang telah kita dapatkan pada hari ini, kenikmatan iman, kenikmatan Islam itu adalah pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu pernah mengatakan, andaikan engkau itu berselawat dalam setiap helaan nafas, ya, andaikan engkau berselawat dalam setiap helaan nafas, maka maka itu belum cukup, ya, belum bisa menebus, belum bisa membayar, ya, belum bisa membalas apa yang sudah diberikan oleh baginda Rasulullah itu kepada kita, ya, yakni kenikmatan iman, kenikmatan Islam ini. Kita bayangkan betapa selama kita masih hidup, kita mungkin masih bisa minta tolong, kita masih bisa berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa minta tolong, bisa berlindung kepada harta, jabatan, kolega, kenalan, backing, ya, atau siapakah itu, ya, orang-orang yang bisa membantu menolong kita, ya, orang tua kita, harta kita dan sebagainya. Tapi setelah kematian kita, tidak ada lagi tempat untuk minta tolong, tidak ada lagi tempat untuk berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak pandang bulu, ya. Sehingga kemudian betapa besarnya itu kenikmatan iman Islam ini kepada kita. Dengan kenikmatan iman Islam, dengan amal soleh yang kita lakukan, maka setelah kematian kita sudah pasti akan mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada lagi tempat berlindung, di saat tidak ada lagi tempat untuk minta tolong, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak nanti di hari akhirat itu kita masih bisa minta tolong kepada baginda Rasulullah dengan syafaatnya, dengan pertolongannya, ya. Bahkan kan dikatakan beliaulah nanti sosok yang paling sibuk, ya, yang paling sibuk untuk mengurusi umatnya kelak nanti di yaumil akhir itu. Ya, sehingga dari tema yang kami sampaikan bahwa betapa besarnya cintanya Nabi ini kepada umatnya, ya, dan sebesar apapun cinta kita, ya, kita mengatakan saya sangat mencintai Rasulullah, itu belum bisa, ya, apalagi mau menyaingi itu, ya, cintanya Nabi itu kepada kita, tidak bisa. Betapa besarnya cinta Nabi itu kepada kita, ya, sehingga kita renungkan, ya, bahkan kalau kita akan sering mendengarkan penjelasan dari para asatidzah setelah kita wafat itu kan nanti belum, ya, setelah kita ditinggalkan oleh para pengantar itu di kuburan kan langsung datang itu malaikat, ya, datang malaikat melakukan pengecekan, ya, melakukan validasi, ya, dicek ini siapa yang datang ini di alam barzah ini, ditanya siapa namanya, kemudian apa agamanya, apa kitabnya, siapa rasulnya, kan. Bisa dibayangkan kalau kita tidak punya nikmat iman Islam ini, apa yang bisa kita jawab, ya, di hadapan malaikat Munkar dan Nakir itu, ya. Sehingga keberadaan beliau itu dalam kehidupan kita, ya, kalau kita katakan bahwa kelahiran Nabi itu ternyata memang bukan untuk siapa-siapa, gitu, ya, memang untuk kita. Kelahiran Nabi itu, datangnya beliau ke muka bumi ini, terlahir 14 abad yang silam itu bukan hanya untuk orang tua beliau, bukan hanya untuk masyarakat beliau, masyarakat Arab, tapi untuk seluruh umat manusia, untuk alam semesta ini, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Makanya kemudian apalagi kelahiran beliau itu kan, apa kata ibunya, ya, wahai putraku, ketika engkau kulahirkan, aku melihat cahaya, dan dengan cahaya itu aku bisa menyaksikan, bisa melihat dinding-dinding istana di negeri Syam, saking benderangnya itu cahaya yang keluar bersama dengan keluarnya tubuhnya Nabi itu dari rahim ibu beliau, ya.
gambaran bahwa kedatangan Nabi itu menjadi pembawa cahaya, dan cahaya sampai bisa disaksikan di negeri Syam. Makanya kan pernah kami sampaikan juga bahwa Maulid Nabi itu berdampak sampai kepada direbutnya, dibebaskannya Baitul Maqdis oleh kaum muslimin. Menjadi tanda lahirnya beliau itu akan sampai kepada direbutnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, oleh kaum muslimin. Ya, dengan apa yang disampaikan oleh ibunya itu. Dan terbukti kan ya, nggak butuh waktu lama ya. Nggak butuh waktu lama beliau berdakwah 23 tahun. Nanti di masa Khalifah Umar bin Khattab sudah siap fondasinya, sudah siap pasukannya untuk kemudian merebut Baitul Maqdis itu dari tangan orang-orang Romawi. Yang hari ini kita saksikan Baitul Maqdis dikangkangi oleh Zionis, ya, dikotori oleh Zionis, ya. Dan kemarin kita saksikan bagaimana akhirnya pemimpin tertinggi perlawanan kaum muslimin di Gaza itu dibunuh juga gitu ya oleh Zionis, yakni Syahid Yahya Sinwar. Ya. Nah, ini gambaran betapa kedatangan kelahiran beliau itu seharusnya menggelorakan semangat kaum muslimin sampai kepada merebut Baitul Maqdis. Ya. Yang hari ini kemudian kita saksikan betapa lemahnya umat ini, hanya Hamas saja itu ya, yang dari kalangan Ahlus Sunnah ya, yang berani melawan. Ya, itu pun dibantu oleh Hizbullah, oleh Iran, yang notabene adalah bermazhab Syiah gitu ya, berakidah Syiah. Jadi sampai kepada itu sebenarnya. Dan tentu apa yang beliau sampaikan kepada kita ketika ditanya, ya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Ya, kata beliau, ya karena itu adalah hari kana yauma wulidtu, itu adalah hari kelahiranku, wa yauma bu'itsu, hari ketika aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelahiran Nabi itu di bulan Rabiul Awal itu menjadi momentum bagi beliau untuk berpuasa di hari Senin. Kemudian beliau terima wahyu di Gua Hiro pertama kali, dilantik sebagai Nabi dan Rasul itu juga di hari Senin itu ya. Kemudian itu juga yang diambil momentumnya oleh Umar bin Khattab ketika merebut Baitul Maqdis, dari menerima kunci kota Yerusalem dari Uskup Soporinus ketika itu. Itu juga di bulan Rabiul Awal mengambil momentum kelahiran Nabi. Begitu pula dengan direbutnya Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi, juga terjadi di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan yang banyak orang memperingati Maulid Nabi. Sehingga ada keterkaitan ya, dengan sampai direbutnya Baitul Maqdis sampai di era Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, tapi setelah direbut kembali oleh Zionis, sudah hampir 70 berapa tahun ya, 75 tahun mungkin ya, hampir seusia dengan kemerdekaan kita itu, penjajahan Zionis itu kepada Baitul Maqdis, tempat suci kedua kaum muslimin. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada bagaimana Nabi itu kepada kita umatnya ini, betapa besarnya cintanya kepada kita. Misalnya ada kisah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau satu hari Nabi itu sedang berbincang-bincang ya dengan Aisyah di rumahnya, sedang bersantai ya, quality time gitu ya. Karena memang Nabi itu ketika ditanya apa 3 hal yang paling kau suka ya Rasulullah, yang pertama beliau suka pakai parfum, yang kedua beliau itu suka sholat, senang sholat, yang ketiga beliau senang berkumpul dengan anggota keluarganya ya, quality time dengan istrinya, anak-anaknya, itu kesenangan beliau ya. Makanya beliau pernah berkumpul dengan Hafsah ya, istri Nabi, bukan Hafsah ya, Ummu Habibah ya, anaknya Abu Sofyan. Di situ juga ada Muawiyah. Muawiyah ini raja pertama Arab ya. Jadi setelah era Khulafaur Rasyidin nanti kan ada era Daulah Umayyah. Nah, itu pemimpin yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sofyan. Nah, itu hadir di situ. Ya, sedang berkumpul bersama di situ bersama dengan istri Nabi Ummu Habibah. Kata Rasulullah, wahai Ummu Habibah, wahai Muawiyah, aku pingin nanti kelak kita di surga bisa ngumpul bareng seperti ini lagi kan gitu. Nah, jadi beliau senang berkumpul dengan bercengkerama dengan para istrinya. Nah, ketika bersama dengan Aisyah, ketika itu Aisyah melihat Nabi sedang gembira ya, sedang bahagia, maka kesempatan emas gitu ya bagi Aisyah untuk, wah ini kesempatan untuk minta didoakan gitu ya. Maka
Akhirnya kata Aisyah, ya Rasulullah, tolong doakan aku. Ya, kemudian Nabi pun segera mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma kfir li Aisyah ma taqaddama min dhunubiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah, seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi. Jadi nggak ada yang terlewat ya, semua dosa yang sudah pernah diperbuat itu minta diampuni oleh baginda Rasulullah. Maka ketika mendengar doanya Nabi ini, Aisyah langsung senang ya, bahagia sekali. Bayangkan dosa yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang terlihat, yang tersembunyi, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking senangnya Aisyah, sampai dia waktu itu berada di sampingnya Nabi, langsung dia taruh kepalanya di pahanya Nabi. Ya, masyghul, ya, senang ketika didoakan oleh suaminya seperti itu. Kalau kita kan mungkin di rumah itu, ketika istri melihat kita lagi sumringah, ya, lagi bahagia, ya, istri tahu tuh, wah berarti lagi ada ini ya, lagi banyak isi dompetnya, lagi banyak isi rekeningnya, ya, langsung minta duit itu ya, bukan minta didoakan, ya. Itu kalau ya, tapi kita tentu juga bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa ya kita doakanlah istri kita itu, keluarga kita, anak-anak kita. Kemudian Nabi mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, senangkah engkau dengan doaku itu tadi wahai Aisyah? Kemudian ya, bagaimana mungkin aku tidak senang didoakan oleh engkau ya Rasulullah, apalagi seluruh dosa-dosa itu diampuni gitu ya. Ya, kemudian Nabi meneruskan, wallahi ya Aisyah, innaha lidu'ai li ummati fi kulli shalah. Ya, demi Allah wahai Aisyah, itulah doaku untuk umatku setiap sholat, dalam setiap sholat, untuk umatku. Jadi nggak ada juga yang terlewat itu, untuk seluruh umatnya dalam setiap sholatnya, bukan hanya sholat fardu, berarti sholat-sholat sunnah, qiyamul lail beliau itu mendoakan umatnya seperti kalau kita mendoakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi Nabi itu sebelum kita lahir ke muka bumi ini, Nabi sudah doakan kita. Nabi sudah minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita sebelum kita muncul di muka bumi ini. Sudah diminta diampuni dosanya oleh baginda Rasulullah. Betapa besarnya cinta Nabi itu kepada kita. Takut betul kalau beliau itu nanti di hari kiamat dosa kita tidak diampuni, kita mendapatkan siksa dari Allah, kita digiring ke nerakanya Allah gitu ya. Karena dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau khawatir betul. Harithun alaikum adzidun alaihi ma'anittum, itu kan penjelasan dalam Al-Quran. Beliau pingin betul agar kita ini bisa masuk surga semuanya kan, walaupun tidak bisa ya. Makanya kan ketika beliau, misalnya ketika beliau menjelang wafat ya, ketika malaikat maut sudah pelan-pelan mencabut nyawa beliau, terasa sakitnya yang luar biasa ketika dicabut nyawa. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat maut, sakit juga ini ya, dicabutnya nyawa ini ya. Andaikan seandainya sakitnya dicabut nyawa seluruh umatku itu bisa ditimpakan untuk aku semuanya kan begitu. Beliau ingin menanggung sakitnya dicabutnya nyawa daripada umatnya semuanya itu oleh beliau sendiri. Ya, saking cintanya itu beliau kepada umatnya, kepada diri kita itu. Ya. Kemudian kan kita sering baca hadis-hadis itu ya, betapa nanti Nabi di hari kiamat itu adalah sosok yang paling risau, yang paling sibuk mengurusi umatnya. Makanya ada riwayat menarik gitu ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, di mana ketika itu beliau kan melayani Nabi ya, seorang khodimnya Nabi ini Anas bin Malik ini. Ya, dia ketika masih kan usia 10 tahun ya, beliau bergabung dengan Nabi itu. Nabi hijrah, diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim, tinggal melayani Nabi selama kurang lebih dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun. Ya, selama pokoknya di kota Madinah selama hampir 10 tahun itu. Nah, ketika itu sempat Anas mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau nanti wafat, kepada siapa lagi aku ini masih pingin melayani engkau gitu ya. Aku tetap ingin ketemu dengan engkau. Di manakah aku mencarimu ya Rasulullah ketika engkau sudah nanti wafat?" Ya.
Nah, maka kata beliau, aku menunggumu nanti di hari akhirat, ya, di hari kiamat, ya, di hari akhirat, kata Rasulullah. Di manakah aku bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, carilah aku di 3 tempat. Ya, kalau nggak ada di Sirat, ya, jembatan Sirat, ya, kalau nggak ketemu di situ karena banyak orang gitu ya, ada mungkin miliaran orang. Carilah aku di di tempat di mana, di mizan, hari di mana manusia itu ditimbang amal-amalnya. Hari bagi-bagi rapot, ya, kita terima rapot kita kan, itu namanya di yaumul mizan, di hari mizan. Nah, cari di situ. Kemudian kalau nggak ketemu di situ, di mana ya Rasulullah? Cari aku di telagaku, telaga Kautsar, ya. Ini gambaran bahwa pesan Nabi kepada Anas bin Malik, ya. Kalau kau mau ketemu saya, nanti ketemu di sana, cari saya di sana. Ya, pasti ketemu itu. Karena beliau di situ kan sibuk mengurusi umatnya. Di Sirat itu kan beliau mengawal umatnya itu, memberitahu agar hati-hati lewatnya, jangan sampai jatuh gitu ya. Karena kalau jatuh ya masuk ke neraka. Ya, jembatan Sirat itu. Ya. Kemudian di hari bagi-bagi rapot Yaumul Mizan, beliau juga ada di situ. Seperti ketika kita mengambil rapot anak kita di sekolah, itu kita temani anak kita ambil rapot itu ya, hari kelulusan. Kita temani mereka ambil bagaimana melihat prestasinya di sekolah. Ditemani oleh kita sebagai orang tua. Begitu pula Nabi nanti kelak di hari akhirat. Beliau menjaga umatnya, menemani umatnya sampai umatnya menerima hasil catatan rapotnya selama di dunia. Ya, ada yang menangis karena rapotnya jelek, ada yang gembira karena rapotnya bagus kan itu. Karena dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Haqqah itu. Kemudian sampai nanti ketika betul-betul umatnya ini kehausan di padang mahsyar, ya. Kemudian menderita kehausan, Nabi giring bersama-sama ke telaganya, namanya telaga Kautsar, yang ujungnya itu dari surga, muaranya di sebuah telaga. Itulah telaganya Nabi, yang kita kalau minum di situ tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Itu telaganya Nabi, ya. Dan kita akan minum di situ bersama dengan Nabi kita, ditunggu oleh Nabi kita di situ, ya. Maka kemudian gambaran betapa Nabi-Nabi, nanti beliau itulah yang menemani kita, membersamai kita nanti di hari setelah kita di dunia ini. Bahkan ketika sudah selesai itu proses yang ada, sudah pada ke tempatnya masing-masing, ya, ada yang ke neraka, ada yang ke surga, maka kata Syekh Utsaimin, hidup kita itu ya bukan hanya berakhir di dunia. Hidup kita itu akan berakhir di 2 tempat. Ada yang di neraka, ada yang di surga. Tergantung kita mau milih yang mana kan begitu. Kita sudah dikasih kekuatan, kudrah, akal, pikiran, kemampuan untuk memilih yang baik untuk diri kita, pilih surga atau neraka kan begitu. Ya, tapi kemudian nanti ya akan berakhir di situ. Setelah Nabi mendapati ternyata masih banyak umatnya di neraka kan begitu. Masih banyak umatnya yang disiksa dalam neraka, itu membuat Nabi semacam nggak terima. Maka beliau keluar dari surga, lari ke bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala, sujud minta kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka itu, mendapatkan syafaat beliau agar bisa dikeluarkan dari neraka, agar bisa juga masuk ke dalam surga. Dikatakan kan beliau tuh bolak-balik gitu ya, bolak-balik menghadap kepada Allah agar bisa dikeluarkan itu. Ada yang imannya hanya sebesar kurma dikeluarkan, sebesar biji kurma dikeluarkan, yang imannya sebesar biji sawi dikeluarkan. Sampai terakhir itu Nabi masih bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, minta keluarkan dari nerakamu umatku yang pernah ada iman di hatinya, yang pernah selama di dunia pernah mengucapkan kalimat tauhid sekali dengan ikhlas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sekali seumur hidupnya ketika di dunia, mungkin waktu nikah gitu ya, waktu kapan nggak pernah sholat, tapi juga Nabi minta kepada Allah itu dikeluarkan itu. Maka dikatakan dalam hadis itu kan, orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka itu kan bingung gitu ya, kok saya aja bisa keluar juga dari neraka gitu ya. Kan ada hadisnya itu. Kemudian dia disuruh mandi, membersihkan diri, kemudian masuk ke dalam surga. Makanya kan nanti di surga itu kan orang-orang yang kalau di sini kan mantan orang yang keluar dari penjara itu kan ada istilahnya itu ya residivis atau mantan orang yang pernah di penjara. Sama nanti itu orang-orang yang berhasil dikeluarkan oleh Nabi itu ketika masuk surga itu disebut sebagai mantan penghuni neraka kan itu ya.
Mereka bisa keluar itu ya berkat syafaatnya Nabi, permintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saking cintanya beliau kepada umatnya. Ya, maka kita yang hari ini bisa menjaga ibadah kita, menjaga sholat kita, menjaga ketaatan kita, ketakwaan kita, tentu lebih besar peluangnya untuk kita bisa bersama-sama dengan Nabi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang nanti akan ke surga itu tidak sendiri-sendiri, akan berbondong-bondong, ya, rame-rame, berbondong-bondong, pakai kloter-kloter kan gitu. Dan bersyukurlah kalau bersama dengan Nabi waktu itu, dan tidak akan dibuka pintu surga kecuali hanya untuk Nabi dan umatnya pertama kali itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa kehadiran beliau itu, peran beliau dalam kehidupan kita sangat penting, sangat inti gitu ya. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini seolah seperti tidak ada nilainya dengan apa yang sudah beliau berikan itu kepada diri kita. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah riwayat juga disampaikan bahwa beliau itu pernah bersabda, setiap nabi itu memiliki doa yang pasti dikabulkan dan mereka telah menggunakannya di dunia. Ya, dan saya, kata baginda Rasulullah, tidak memakainya ketika masih di dunia. Tidak mau dipakai itu doa yang langsung dikabulkan itu, tapi saya menyimpannya untuk membantu umat saya kelak di hari kiamat. Bahkan dikatakan 3 doa, jatahnya itu 3 doa ya, yang pasti langsung dikabulkan. Tapi Nabi 3-3-nya nggak ada yang dipakai ya, semuanya disimpan untuk umatnya kelak di hari akhirat. Ya, Nabi Nuh kan berdoa itu ya, ya Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan ini orang-orang yang pembangkang ini, habisi aja, bunuh semua, matikan semua. Itu kan doanya Nabi Nuh itu ya, tenggelam semua kan. Ya, jadi luar biasa. Di antara nabi-nabi sudah ada yang dipakai jatah doanya itu yang pasti dikabulkan. Tapi Nabi kemudian menyimpannya itu untuk kita, untuk umatnya. Nah, itulah gambaran betapa kecintaan Nabi itu yang bisa kita rasakan hingga hari ini. Dan ada sebuah riwayat yang menceritakan ya, ketika beliau berada di Baqi samping Masjid Nabawi itu ya, beliau kan sering itu mendoakan para sahabat-sahabatnya ya di Baqi itu ya, termasuk ketika menjelang wafat itu beliau sering menuju Uhud, untuk ke Uhud untuk berdoa di sana, mendoakan para sahabat-sahabatnya. Nah, maka ketika beliau sedang berdoa di Baqi itu, kemudian tiba-tiba beliau menangis. Kemudian beliau katakan, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Aku kangen, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kemudian kata para sahabat, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kemudian, bukan kalian adalah sahabat-sahabatku, termasuk yang sudah wafat juga adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa ya Rasulullah itu orang yang engkau sebut sebagai saudara-saudaraku itu? Kata beliau, yakni orang yang datang setelah kalian, yang tidak pernah melihat aku, nggak pernah ketemu aku, nggak tahu bagaimana wajahku gitu ya. Tapi kemudian rasa cintanya, rasa rindunya tidak kalah, ya, tidak kalah dengan cinta kalian, rindu kalian kepada aku itu. Ya, kita berharap kita termasuk di antara orang yang Nabi sebut sebagai saudara-saudara itu, yang Nabi rindukan. Ya, jadi Nabi sampai terharu, sampai menangis, membayangkan bagaimana umatnya yang datang belakangan itu yang ternyata sangat mencintai beliau itu. Ya, dan itulah yang kita berusahakan dalam diri kita, agar kita tergolong sebagai orang-orang yang dirindukan oleh Nabi itu. Dan memang ya tidak akan pernah berlebihan ya cinta seseorang itu kepada Nabi, karena tidak akan pernah melebihi cinta Nabi itu kepada umatnya. Nggak akan bisa kita menyaingi cinta Nabi itu kepada diri kita. Ya, maka marilah kita mengusahakan membalas kebaikan beliau itu. Betapa besarnya kenikmatan iman Islam ini. Ya, maka kan beliau itu tugasnya kan adalah balignar risalah, ya. Ballagar risalah, menyebarkan risalah agama ini sehingga sampai kepada diri kita, sampai dalam bentuk kenikmatan iman Islam ini. Wa'addal amanah, ya, wa nasahal ummah, wajahidu fillahi haqqa jihad. Itu kan tugas Nabi seperti itu, menyampaikan amanah, memperbaiki umat ini agar lebih baik, lebih berakhlak. Wajahidu fillahi haqqa jihad, memimpin umat ini dalam jihad fisabilillah, dan itu terbukti. Jadi agama ini nggak akan bisa tegak kalau hanya iman Islam ihsan saja.
nggak akan bisa tegak. Ya, kalau cuman berislam, beriman dan ihsan dalam hadis Jibril itu ya. Tapi agama ini bisa tegak kalau ada iman, hijrah dan jihad. Amanu wa hajaru wa jahadu. Keimanan yang diikuti oleh sikap dinamis, merespon kondisi yang ada, dengan hijrah, dengan upaya membuat berusaha berpindah dari tempat yang tidak baik kepada yang baik gitu ya. Termasuk hijrah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Kemudian jihad fisabilillah ya. Maka yang kita saksikan hari ini di Gaza misalnya, itu gambaran betapa masih ada orang-orang yang punya semangat jihad untuk memperjuangkan agama ini ya. Melawan kezaliman, melawan upaya musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan bagaimana bisa kita menyaingi, sedangkan cinta Nabi kepada umatnya itu melebihi hidup dan matinya beliau ya. Jadi memang hidupnya beliau sampai kepada wafatnya beliau, sampai nanti beliau dibangkitkan di hari kiamat, itu untuk kita, untuk umatnya gitu ya. Jadi di saat beliau hidup, beliau sibuk dalam urusan bagaimana mensyiarkan agama ini, harus berdarah-darah gitu ya. Kalau kita baca sirah nabawiyah itu kan harusnya kita menangis itu ya. Di saat ketika sudah wafat pamannya, istrinya, itu adalah masa-masa terberat dalam kehidupan beliau. Masa-masa ujian yang sangat berat. Kalau ketika masih hidup pamannya sama istrinya, itu kan beliau hanya dicaci maki. Pendusta, pembohong, pembote kalau bahasa kita itu ya. Tukang sihir, macam-macam itu, dicerca, dicaci maki. Tapi beliau diam saja, tenang saja. Tapi setelah wafat ini, pamannya sudah berani tuh orang kafir Quraisy menyentuh tubuh beliau, menyakiti fisik beliau ya. Sementara sholat, datang Uqbah bin Abi Mu'ayth gitu ya, melilitkan surbannya di leher Nabi sampai membekas di leher Nabi dan dibanting sementara sholat ya. Sementara sholat, datang Abu Jahal, Uqbah, ambil itu ember itu, isi dengan isi perut kambing unta yang membusuk di dekat sekitar Ka'bah. Jadi kan itu dulu orang kalau menyembelih hewan kurban antara berhala Isaf dan Nailah, itu dibiarin di situ, membusuk di situ, tidak dimakan. Itu diambil itu yang busuk-busuk itu, ditaruh di semacam ember, lalu oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth itu ditumpahkan ke tubuh Nabi yang sementara sujud. Sementara sujud Nabi itu ditumpahkan bangkai busuk itu, usus-usus kambing unta yang membusuk itu ditumpahkan ke tubuh Nabi. Nabi tidak bangkit-bangkit dari sujudnya. Tapi kemudian orang melaporkan kepada Fatimah, tolong itu ayahmu itu bersihkan tubuhnya, kasihan betul. Maka datang Fatimah itu bersihkan itu tubuh ibunya, tubuhnya ayahnya ya, sambil menangis gitu ya. Ya, jadi luar biasa perlakuan orang-orang kafir Quraisy itu kepada beliau waktu di kota Mekah. Merasa di kota Mekah tidak ada lagi harapan untuk berdakwah, pindah ke Taif itu ya. Sampai di sana pun juga begitu kan, dilempari batu ya, dipukuli, dizolimi, diusir dengan cara yang keras ya oleh orang-orang Taif itu. Sampai beliau dikatakan itu tidak lagi menoleh ke belakang itu ketika dilempari batu, dipukuli itu. Kemudian sampai di kebunnya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, kemudian dia di sana berdoa, Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa hawala 'ala nas, dan seterusnya ya. Doanya sangat menyayat hati doa itu ya. Sampai Allah kemudian menyuruh malaikat penjaga bukit di Taif agar binasakan saja itu orang Taif ya, seperti dulu dibinasakan umat-umat terdahulu itu. Tapi kan Nabi gak mau. Nabi bilang jangan, aku masih berharap masih ada nanti anak keturunannya, anak-anak mereka yang mau beriman, mau mendapatkan kenikmatan iman Islam ini kan itu. Itu betapa besarnya hati Nabi itu. Dalam kondisi dizolimi, disakiti masih bisa memaafkan. Ya. Inilah gambaran betapa cintanya Nabi itu kepada umatnya, dan berat sekali ujian beliau ketika mengemban amanah ini. Sampai ketika pun sudah hijrah ke kota Madinah ya, masa-masa tersulit itu kan ketika di masa-masa perang ya, di perang Uhud ya, patah gigi raham beliau, kemudian robek pipi beliau itu ya, terluka, harus dibopong naik ke atas ya di Gunung Uhud. Itu perjuangan yang luar biasa, dan sehingga apa yang kita dapatkan hari ini, kenikmatan iman Islam ini, sesungguhnya dulu itu tidak mudah diperjuangkan oleh beliau itu. Makanya hidupnya, bahkan sampai nanti kebangkitan di hari kiamat pun itu untuk kita
Ya, jadi di saat beliau pun sudah nggak lagi bersama kita di dunia ini, beliau senantiasa, ya jadi dikatakan dalam hadis itu, beliau senantiasa diperlihatkan amalan daripada umatnya itu. Jadi dalam keadaan sudah wafat pun beliau masih dikasih lihat oleh Allah bagaimana amalan-amalan daripada umatnya. Makanya ketika Nabi itu menjelang wafat, itu ada momen yang ini juga dari riwayat Anas bin Malik ya. Jadi kata Anas itu ada dua momentum terbaik dalam hidupku, kata dia. Yang pertama ketika aku diserahkan ibuku untuk menjadi khodimnya Nabi di usia 10 tahun. Itu pertama kali. Nah, Nabi senyum, Nabi senang sekali. Saking senangnya Nabi itu ketika Ummu Sulaim minta, tolong doakan anakku ini dah ya, Anas ini. Kemudian Nabi mendoakan, ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, banyakkan hartanya. Ya Allah, banyakkan anaknya. Ya Allah, ampuni dosanya. Ini doa yang luar biasa. Mungkin hanya kepada Anas saja doa ini ya, nggak ada yang kepada yang lain ya. Jadi memang terbukti nanti umurnya sampai 110 tahun. Makanya adalah sahabat Nabi terakhir yang wafat, itu Anas bin Malik. Hartanya melimpah banyak sekali. Anaknya itu ketika dia wafat itu ada 200 orang anaknya itu. Ya, jadi saking banyaknya generasinya. Anaknya banyak, hartanya banyak, umurnya panjang. Nah, maka ketika beliau menjelang wafat itu, aku sudah dapat semua, kata dia. Tinggal satu lagi yang belum, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah didoakan juga oleh Nabi kan, ampuni dosanya. Itu di usia 10 tahun didoakan. Itu yang pertama kata Anas. Nah, momentum terakhir aku melihat wajah Nabi, senyum Nabi itu di hari ketika beliau wafat, yang juga wafat di hari Senin. Ya, ketika Abu Bakar sudah memimpin sholat, Nabi buka tirainya ya. Kemudian Nabi karena sudah mampu berdiri, para sahabat senang gitu ya, wah ini sudah sehat ini. Hanya kemudian Abu Bakar sempat mau mundur untuk apa namanya, Nabi agar bisa jadi imam gitu ya. Tapi dengan isyarat beliau suruh saja tetap bertahan jadi imam. Nabi hanya kemudian melihatin itu ya, melihatin wajah-wajah para sahabat itu ya, satu persatu dilihatin. Sambil Nabi itu tersenyum. Kata Anas itu aku melihat Nabi tersenyum sampai seperti orang yang tertawa itu, kelihatan gigi geraham itu. Gembira beliau melihat para sahabat-sahabat itu melaksanakan sholat. Ya, senang sekali. Artinya Nabi itu wah, sudah berhasil lakuin. Sudah apa namanya? Sudah selesai amanahku ini. Orang sudah pada sholat semua. Nah, jadi kemudian sebenarnya kalau umat ini hadir semua sholat subuh itu ya, seperti sholat Jumat kita, seramai sholat Jumat itu, Nabi senang sekali sebenarnya. Seperti Nabi senang sekali ketika melihat para sahabat itu sholat subuh waktu itu dengan jumlah yang sangat banyak waktu itu ya. Kemudian mereka dalam keadaan sementara sholat, Nabi senang sekali. Itu ketika masih hidup. Dan ketika Nabi sudah wafat pun masih diperlihatkan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalan-amalan umatnya itu. Maka ketika amalan umatnya itu baik, maka beliau segera memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapati amalan umatnya itu buruk, maka beliau langsung segera memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran betapa besarnya cinta Nabi itu kepada kita. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian tidak akan pernah berlebihan pengagungan, puji-pujian kita kepada beliau itu, karena kita tidak akan bisa menyaingi, ya tidak akan bisa sama dengan bagaimana cara Allah mengagungkan beliau di dalam Al-Quran. Sehebat apapun salawat kita itu ya, kan banyak ya salawat itu kan, macam-macam itu ya, bentuk bagaimana memuji Nabi itu, puji-pujian kepada Nabi. Tapi sehebat apapun salawat itu tidak akan pernah bisa menyaingi bagaimana pujian Allah kepada beliau itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad itu ada budi pekerti yang agung, yang azim. Itu kan kalau dalam bahasa Arab itu berlapis-lapis itu penegasannya. Wa innaka la'alla, berlapis-lapis penegasan Allah kepada betapa besarnya budi pekerti beliau itu kepada orang lain. Ya, akhlak beliau yang luar biasa. Ya, itulah yang kita ambil sebagai pelajaran. Ya, maka kita kan jelas lagi dikatakan apa namanya, beliau adalah uswatun hasanah, terbaik buat diri kita, contoh terbaik buat diri kita dalam segala hal. Nah, misalnya apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Nabi itu selama aku 10 tahun bersama dengan beliau, nggak pernah Nabi itu menampilkan wajah marah,
wajah yang mengintimidasi, wajah marah, wajah merah gitu ya, nggak pernah. Kemudian Nabi itu selalu tersenyum dan Nabi nggak pernah mengatakan, kenapa kau nggak begini? Kenapa kau nggak mesti harus begini saja? Kenapa begitu? Jadi Nabi nggak pernah ngomong begitu kepada Anas bin Malik. Jadi pernah Anas disuruh pergi kepada dia kasih amanah gitu ya, karena masih kecil, dia singgah main-main dia sama anak-anak lain. Nabi nggak marah, Nabi datang di sebelahnya, apa tadi saya bilang gitu ya. Sudahkah engkau laksanakan apa tugasmu tadi? Belum ya Rasulullah. Kenapa belum? Ini sementara mau ke sana. Jadi seperti itu bagaimana akhlak beliau ya. Dan banyaklah kita kalau ungkap memang nggak pernah habis-habis itu ya, gambaran betapa agungnya akhlak Nabi itu. Contoh yang paling sederhana kan bagaimana Nabi dengan Aisyah itu ya. Kan kebiasaan Aisyah kan membuatkan minuman ya, kepada beliau itu ya, satu ketika ya, jadi Nabi itu kalau dibuatkan minuman itu minumnya bareng dengan istrinya. Kalau kita kan minumnya kan nggak bareng, kita kan kalau dibuatin kopi kan kita minum sendiri sampai habis itu. Kalau Nabi itu dibuatkan minuman, minumnya bareng dengan istrinya, bahkan Nabi minum di bekas bibirnya Aisyah. Kita kan mungkin nggak minum di bekas bibir istri kita itu ya, karena merasa mungkin gimana gitu ya. Kalau minum air harus 2 sedotannya kan, beda sedotannya dengan istri kita. Nabi tidak, Nabi itu kan minum di bekas mulut di bekas bibirnya istrinya. Jadi kalau Nabi dibuatkan minuman, beliau gantian minum, kasihkan istrinya sampai habis itu. Nah, satu ketika dibuatkan minuman, kok Nabi minum kok nggak dikasih ke istrinya, ke Aisyah gitu ya, sampai tinggal sedikit. Ini kok tumben hari ini nggak ada dikasih ke saya. Biasanya kan di beberapa teguk kasih ke istrinya gitu ya. Sampai tinggal di ujung gelas baru dikasih, suruh minum. Dia minum, rasanya asin rasanya, lupa kasih, ternyata itu bukan gula, ternyata garam kan begitu. Dan Nabi itu mampu menahan rasa asin itu tanpa marah sama sekali kepada istrinya kan begitu. Diminum saja itu air yang asin itu kan, tanpa marah-marah. Mungkin kalau kita sudah marah-marah kan itu ya. Itu gambaran betapa luar biasanya akhlak Nabi itu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh sangat agung budi pekerti beliau itu. Bahkan Allah itu kan di dalam Al-Quran tadi disebut oleh imam kita ya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Jadi di dalam Al-Quran nggak ada itu Nabi dipanggil dengan panggilan ya Muhammad, tidak ada. Kalau ada panggilan ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, kepada Nabi yang lain itu ada ya, wahai Musa, wahai Ibrahim. Tapi nggak ada kalimat dalam Al-Quran panggilan ya Muhammad, nggak ada itu. Kalaupun disebut nama Muhammad, wa ma Muhammadun illa Rasul, pasti penegasan bahwa dia adalah Rasul ya. Jadi nggak ada panggilan hei Muhammad, nggak ada itu dalam Al-Quran. Tapi apa? Panggilan yang luar biasa indahnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah ya. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berkemul, bangunlah, qum fa'andzir. Jadi kita kan nggak pernah mungkin ya panggil istri kita yang sementara tidur untuk sholat malam, wahai istriku yang berselimut, bangunlah. Kita nggak pernah kan begitu. Ini Allah kepada Nabi begitu perlakuannya, masya Allah. Nah, jadi kita tidak akan pernah bisa berlebihan mengagungkan Nabi karena betapa hebatnya cara Allah mengagungkan beliau itu. Ya, sehingga dan bagaimana bisa kita menandingi ya, bagaimana kemudian Allah menjadikan kecintaan kepada Nabi itu sebagai syarat cinta kepada umatnya ya. Cinta kepada Allah. Jadi untuk bisa sampai kepada kecintaan kepada Allah, syaratnya adalah mencintai Nabi ya, disebut dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika umatmu itu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah engkau itu, ikutilah dirimu itu. Jadi nggak akan sampai kepada kecintaan kepada Allah kalau kita tidak mencintai baginda Rasulullah ya. Dan niscaya Allah setelah mencintai Rasulullah itu akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan mencintai, hakikatnya tentu mencintai Nabi akan sampai kepada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini gambaran betapa ya syahadat kita kan begitu ya. Syahadatullah, syahadatul Rasul.
Nggak sempurna syahadatullah kalau tidak ada syahadatul Rasul, kan begitu. Kan di sini sisi dimana kenapa orang Yahudi itu tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah bersyahadat, sudah syahadatullah mereka. Mereka beriman hanya kepada Allah saja. Mereka tidak seperti orang Nasrani yang Tuhannya 3 gitu ya. Tapi mereka hanya beriman kepada Allah saja. Elohim gitu ya, Allah, Yahwa. Ya, jadi YHWH itu adalah Yahwa. Yahweh itu adalah ya Allah itu. Tapi mereka tidak mau mengakui Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Tidak sampai kepada syahadatul Rasul. Sehingga nggak sempurna. Ya, nggak sempurna imannya, cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka adalah kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, al-maghdubi, ya, orang yang dimurkai. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kita agar menjadikan Nabi sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-6, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang yang beriman. Menjadi fokus yang utama, menjadi prioritas yang utama dalam hidupnya. Dan istri-istri Nabi itu, ya, para istri Nabi itu disebut sebagai ummahatuhum, ibunya orang-orang yang beriman. Makanya disebut sebagai ummahatul mukminin, ya, istri-istri Nabi itu. Nah, jadi skala prioritas dalam hidup kita adalah bagaimana menjadikan Nabi sebagai tujuan hidup kita. Bagaimana kita nanti bisa bersama dengan Nabi untuk ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian bagaimana mungkin cinta Nabi bisa melebihi cinta kepada Allah, sedangkan ketika kita bersalawat itu kan nggak akan sampai salawat kita kalau tidak diawali dengan Allahumma. Ya, jadi nggak ada yang mengatakan saya ini lebih besar cintanya kepada Nabi melebihi cinta kepada Allah. Nggak mungkin itu. Sementara salawat kita itu diawali dengan kalimat Allahumma sholli gitu ya. Nggak sempurna salawat kita kalau tidak diawali dengan kalimat Allahumma. Minta tolong kepada Allah agar kita bisa bersalawat untuk Nabi itu. Ya, sehingga ya memang hanya Allah yang paling mengetahui betapa tingginya derajat beliau itu. Dan hanya salawatullah yang paling tinggi dibandingkan dengan salawatnya kita sebagai makhluk ini. Ya, karena kan Allah sendiri bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah itu bersalawat untuk Nabi gitu ya. Jadi kalau ada perkara yang dianggap sebagai ibadah yang Allah perbuat, itulah salawat, ya, itulah salawat. Luar biasanya ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Kemudian tidak akan ada yang bisa menyaingi kecintaan Nabi kepada umatnya, sementara beliau senantiasa ingin terhubung dengan umatnya. Jadi ketika turun ayat salawat itu ya, maka beliau langsung tersungkur bersujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa beliau sudah wafat, tapi kemudian salawat kita itulah yang menjadi penghubung kita dengan beliau itu. Ya, langsung nyambung secara ruhiyah kita dengan beliau itu dengan salawat kita. Ya, beliau sudah tidak ada di tengah-tengah kita, tapi senantiasa kita terhubung dengan beliau itu dengan salawat kita. Masya Allah. Sehingga beliau itu sangat bahagia, sangat gembira, dan beliau senang sekali ketika umatnya bersalawat. Bahkan diberikan kemampuan dari Allah untuk langsung bisa menjawab salawatnya umatnya. Kan banyak hadis itu ya, yang sahih itu menjelaskan ketika kita bersalawat langsung direspon oleh Nabi itu. Makanya tidak ada satupun salawat yang sampai kepadanya kecuali langsung dijawab oleh Nabi. Dan hingga detik ini salawat adalah bentuk bagaimana titik sambung kita secara ruhiyah kita dengan beliau itu. Ya, makanya itulah gambaran betapa besarnya cinta Nabi itu kepada kita, dan masih ada sarana, saluran kepada kita untuk senantiasa terhubung dengan beliau dengan salawat kita itu. Bahkan kalau kita umroh kan biasa kita nitip salam kan ya, tolong sampaikan salamku kepada baginda Rasulullah. Bagi orang yang dekat-dekat dengan Raudhah itu kan bisa. Assalamualaikum ya Rasulullah, itu langsung dijawab seketika oleh baginda Rasulullah. Ya, alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan begitulah gambaran betapa seharusnya sikap kita kepada baginda Rasulullah.
Dan kecintaan para sahabat itu kan tergambar ya. Jadi misalnya Abu Bakar itu ya, ketika Abu Bakar adalah orang yang paling mencintai Nabi ya, sampai kemudian Nabi mengatakan, andaikan imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya seluruh orang yang beriman, masih lebih berat imannya Abu Bakar ya. Karena apa? Karena cintanya kepada Nabi yang luar biasa besarnya ya. Maka ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai, khususnya perempuan itu ya, setelah wafatnya Khadijah, kata beliau Aisyah ya. Kemudian kalau yang laki-laki siapa ya Rasulullah? Ayahnya Aisyah, Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai Nabi itu, Abu Bakar ya. Kenapa bisa seperti itu? Terbukti dari apa yang beliau katakan ketika ditanya, wahai Abu Bakar, kalau ada 3 hal yang paling engkau sukai di dunia ini apa? Ya Rasulullah, yang pertama adalah aku paling suka memandangi wajahmu ya Rasulullah. Memandangi wajahnya Nabi itu hobinya Abu Bakar ya. Karena memandangi wajah Nabi itu adalah obat. Para sahabat-sahabat itu kalau galau, risau, depresi, frustasi mungkin ya, kalau bahasa kita sekarang stres ya, itu nggak perlu ke dokter psikiater itu ya, cukup mereka ke masjid, pandangi wajah Nabi, lamat-lamat itu ya, pandangi dalam-dalam wajah Nabi, itu jadi obat bagi mereka ya. Masya Allah. Jadi hobi yang paling pertama Abu Bakar adalah memandangi wajahnya Nabi. Yang kedua apa Abu Bakar? Yang kedua adalah menghabiskan hartaku untuk membantu perjuangan agamamu ya Rasulullah. Masya Allah ya. Jadi memang terbukti selama hidup beliau itu habis-habisan hartanya. Ketika di Mekah habis untuk bebaskan sahabat-sahabat Nabi yang disiksa. Bilal, Habbab, ya banyak ya sahabat-sahabat Nabi yang disiksa itu dibebaskan oleh Abu Bakar dengan hartanya. Ketika hijrah juga Abu Bakar yang berperang. Ketika sudah di Madinah begitu pula. Ketika perang Jaisul Ushrah itu kan rame-rame orang memberikan hartanya, beliau berikan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah. Kita yang sama Nabi, masih ada kayak tersisa untuk anakmu, istrimu Abu Bakar? Masih ada ya Rasulullah. Apa? Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Betul-betul diserahkan semuanya ya, untuk membantu perjuangan Nabi. Itu cintanya Abu Bakar kepada Nabi. Yang ketiga kata Abu Bakar, aku gembira sekali, aku senang sekali ketika engkau memilih putriku sebagai istrimu ya Rasulullah. Jadi semua berkaitan dengan Nabi itu ya. Jadi gambaran betapa cintanya Nabi itu ya, betapa para sahabat mencintai Rasulullah itu. Terakhir ada riwayat dari Anas bin Malik ya, Masya Allah. Jadi Anas ini dalam penjelasan dari Musannad Ibnu Sa'id ya, jadi Anas itu kan dia sejak umur 10 tahun sampai usia 20 kan bersama dengan Nabi, sehingga setiap hari itu bersama dengan Nabi, kecuali Nabi kalau pergi perang ya, dia masih kecil dia gak ikut kan itu. Tapi setelah dia sudah dewasa dia ikut setiap hari dengan Nabi itu, setiap hari bersama dengan Nabi. Maka setelah Nabi wafat dia risau sekali, rindu sekali kepada Nabi itu. Tapi Allah kasih karunia yang luar biasa. Jadi sampai usia 110 tahun itu ternyata beliau setiap malam bermimpi ketemu dengan Nabi. Setiap malam ya. Jadi luar biasa kenikmatan yang mungkin nggak ada bandingannya, apalagi dengan harta yang dia miliki yang banyak itu ya. Setiap malam dia didatangi oleh Nabi itu, Anas bin Malik itu, ketika masih hidup bersama-sama. Kemudian setelah Nabi wafat, setiap malam dibersamai oleh Nabi dalam mimpinya ya. Masya Allah ya. Satu kenikmatan yang luar biasa. Kita mungkin ya belum pernah ya bermimpi ketemu Nabi itu, Masya Allah. Jadi gambaran betapa harusnya kita mencintai Nabi itu, seperti cintanya Bilal bin Rabah ya. Jadi ketika Bilal bin Rabah itu menjelang wafat, istrinya itu heran, hei Bilal, suamiku, kenapa engkau ini sudah sakaratul maut kok masih ketawa-ketawa, masih tersenyum-senyum gitu ya. Biasanya kan orang yang ketika menjelang ajal kan ketakutan gitu ya, apa namanya, risau, sudah mau lepas dengan kehidupan dunia ini. Maka kata Bilal bin Rabah, wahai istriku, siapa yang tidak gembira, siapa yang tidak senang? Sebentar lagi aku akan ketemu dengan kekasihku baginda Rasulullah. Sebentar lagi ini, aku wafat ini adalah hari di mana aku akan segera bertemu dengan kekasihku baginda Rasulullah. Karena kan beliau selalu bersama dengan Nabi juga itu ya, kemana-mana, karena beliau adalah muazzinnya Nabi. Jadi Bilal bin Rabah itu walaupun suaranya nggak merdu ya, tapi kalau nggak akan sempurna sholatnya ketika itu kalau beliau yang tidak azan. Jadi pernah ada anak muda di Yasrib itu, di kota Madinah yang bagus suaranya gitu ya, dia minta izin kepada Nabi agar bisa jadi muazzinnya Nabi, agar bisa azan juga.
sudah dilarang-larang, nggak usah gitu ya. Ada Bilal itu ya. Tapi satu hari dia ngotot, dia azan, waktu itu sholat asar. Nah, setelah sholat asar, ya hanya kemudian datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, kok kenapa belum sholat asar? Sudah tadi sholat asar loh, kok nggak dengar kami azannya Bilal? Jadi ternyata penduduk di surga itu, di langit itu mendengar azannya Bilal, walaupun itu tidak semerdu tadi anak muda ini. Masya Allah ya, luar biasa Bilal bin Rabah itu. Dan dia ketika menjelang wafat itu gembira, bahagia karena akan segera bertemu dengan baginda Rasulullah. Ya, karena cintanya yang luar biasa kepada Nabi itu. Sama dengan sahabat Utsman bin Affan ya. Ketika sudah dikepung rumahnya oleh para pemberontak itu kan sudah ada tawaran dari para sahabat, kita lawan saja itu, kita usir saja itu para pemberontak, atau juga nggak banyak jumlahnya kan ya. Tapi kata Utsman, jangan, aku tidak mau ada darah yang tertumpah gara-gara aku selama aku masih hidup. Ya, sehingga kemudian ketika sudah merengsek masuk ini para pengepung di rumahnya itu yang nanti membunuh beliau, kemudian ketika menjelang wafat, ya, menjelang asar itu ya, apa kata beliau kepada istrinya, wahai istriku, aku tadi bermimpi ketemu Rasulullah. Apa kata Rasulullah, wahai Utsman, bersabarlah, engkau nanti akan berbuka puasa dengan aku, kata Nabi. Masya Allah ya, jadi dimimpikan ketemu Nabi, dan waktu beliau sedang berpuasa, dan dikatakan bersabarlah, nanti engkau akan berbuka puasa dengan aku ya, setelah nanti wafat itu. Masya Allah. Jadi ini gambaran para sahabat itu kepada Nabi itu. Sekarang bagaimana kita? Bagaimana kita hadirkan ya, kecintaan kita, kerinduan kita, perbanyak sholawat kita, dan yang paling penting adalah kita terus menjadi orang-orang yang mentaati perintah-perintah beliau, menjalankan sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan kepada diri kita. Nah, kemudian berusaha tampil untuk kemudian bersama-sama dengan beliau memperjuangkan agama ini sampai kemudian nanti kembali mencapai kemenangan seperti yang pernah dicapai di masa-masa beliau itu. Ya, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.